Assalamualaikum teman-teman. Kali ini saya akan mereview Xiaomi Mi Mix yang pertama. Seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya, saya akan mereview HP ini setelah pemakaian sekitar adalah sebulanan. HP ini merupakan HP keluaran 2016. Jadi sekarang sudah 2021, kurang lebih HP ini udah berumur 5 tahun ya. Dan kali ini saya akan membahas mengenai apakah HP ini masih layak untuk dijadikan daily driver pada 2021 ataukah HP ini sudah jadul? Oke, mari kita simak review kali ini. Hal yang akan saya bahas pertama kali adalah dari desainnya. Desain dari Mi Mix ini sangatlah unik ya. Dari belakangnya memakai material kaca dan ini sangat bagus sekali menurut saya. Dia udah kayak cermin. Jadi kalau teman-teman misalnya mau foto pakai kamera belakang, teman-teman bisa ngaca dulu di sini. Kemudian jepret. Nah, itu lumayan kan, ada fitur tersendiri dari materialnya. Dan saya pribadi memang senang dengan HP dengan bahan material kaca atau metal ya. Karena kalau misalkan plastik itu biasanya dia kalau lama-kelamaan dia berjamur. Berbeda dengan kaca atau keramik, dia walaupun memakai casing atau tidak, dia tahan dari jamuran. Ya, walaupun memang kalau jatuh ini sangat rawan. Dan kalau kena sidik jari misalkan seperti ini, dia akan membekas ya. Jadi ada bekasnya. Berbeda kalau material plastik. Namun dia menjadi keunggulan tersendiri bagi saya. Karena material dari Mi Mix yang pertama ini hampir seluruh bodinya dibalut dengan kaca. Dimulai dari depannya tentunya pakai kaca ya, ini disebutin bahwasannya dia kalau nggak salah Corning Gorilla Glass 5. Dan back cover di belakang juga dia pakai material keramik. Dan adapun frame-nya di beberapa website saya mendapati bahwasannya frame-nya sebenarnya adalah metal ya. Namun dia tetap dibalut dengan kaca sehingga ketika teman-teman pakai atau genggam ini HP ini sangat premium dan enakan sekali. Jadi kayak HP mahal lah. Kalau dipakai juga gak malu-maluin kalau kemana-mana kayak HP mahal. Padahal kalau udah tahun 2021 ini HP nggak terlalu mahal sebenarnya. Dan saya juga memang menyukai HP yang jadul tapi flagship. Jadi bisa dibilang dia adalah mantan flagship. Kemudian kita lanjut kepada spesifikasi dari HP Mi Mix ini. Yang ingin saya bahas pertama kali adalah dari SoC-nya. Dia memakai prosesor Qualcomm Snapdragon 821 dengan kecepatan 2,34 GHz. Nah, dia memiliki 4 cores. Jadi dia quad core. Kemudian dia memiliki pabrikasi 14 nanometer. Walaupun di zaman sekarang sudah banyak HP dengan pabrikasi 12 nanometer ataupun 10 nanometer, tapi ini sudah lumayan pada zamannya. Kemudian untuk dari modelnya, nah dia memiliki layar 6,4 inci. Jadi ini HP udah kayak tablet gitu ya. Kalau ditambahin sedikit lagi ini udah jadi tablet. Nah, adapun dari resolusinya, resolusi layar, dia adalah Full HD Plus ya, 1080 x 2040 pixel dengan ketajaman 360 dpi. Nah, ini dimensinya ya, bisa teman-teman lihat segede gini. Jadi HP tapi udah kayak semi tablet. Dan untuk RAM-nya ada beberapa varian. Kalau tidak salah ada 4 sama 6. Dan yang saya pegang ini adalah varian 4GB ya. Jadi 3700 MB. Sisanya itu oleh sistem seperti memori internalnya. Dia memori internalnya ada 128 GB. Nah, ini kepakai oleh sistem sebagian. Sebenarnya masih banyak sih. Nah, ini available storage 75 GB. Sangat lega sekali dan sangat luas. Kemudian dari sistemnya, nah ini di antara kekurangannya adalah dia mentok sampai Oreo saja. Nanti saya akan sertakan atau disusun kelebihan dan kekurangannya. Di antara kekurangannya adalah dia Android Oreo, jadi mentok sampai Oreo saja ya. Nggak bisa naik ke Android Pie atau Android 10 ya. Dia mentok sampai sini saja. Ya, sayang sekali. Kemudian baterainya dia 4400 mAh dan ini sangat lumayan awet ya.
Saya pemakaian sehari-hari, jika pemakaian yang biasa itu bisa tahan sampai semalam. Jadi kalau teman-teman ngecas, bentar, ada Vespa. Jadi kalau teman-teman misalkan full baterai dari pagi hari dengan pemakaian yang biasa saja, itu bisa awet sampai malam hari. Nah, kalau misalkan teman-teman ngegame atau ngezoom atau gimit kayak saya, bisa sekitar cas 2-3 kali, tergantung pemakaian juga ya. Tapi pada intinya, menurut saya HP ini sangat awet gitu. Aduh, iklan. Kali ini saya akan menguji performa dari HP ini melalui beberapa game. Yang pertama adalah Mobile Legends. Karena Mobile Legends ini sangat familiar gitu di kalangan kita karena sudah banyak pemainnya, dan juga ini bisa jadi patokan untuk kita bermain game. Jadi lumayan lancar sih kalau settingan biasa. Tidak ada kendala apapun selama saya bermain. Sekarang kita coba dengan settingan tinggi. Dan ini sangat nge-lag sekali guys ketika dicoba dengan settingan tinggi. Kemudian game yang selanjutnya adalah PUBG. Karena PUBG adalah di antara game berat yang saya ketahui, makanya saya mencoba untuk mengetes atau menguji pada HP berikut ini. Ya, kita mulai. Baterainya ada 34%. Sekarang jam setengah 11 ya, dengan settingan, nah ini bawaannya jadi smooth dan low. Aduh, kok bisa diangkat? Di sini Mang, kita eksekusi bersama Mang. Mana dia? Nah, jadi begitu. Mumpung nggak ada musuh, kita tes frame rate-nya dia kuat sampai mana. Oh, jadi kalau smooth dia frame rate-nya bisa high. Kita tes. Menurut saya lancar sih segini mah. Ini untuk settingan smooth, high frame rate, mungkin ini yang paling disarankan. Jadi frame rate-nya tinggi namun tidak buat patah-patah. Ya walaupun agak anget karena dia Snapdragon 821. Kalau Snapdragon dia memang terkenal dengan panasnya ya, tapi tidak sampai overheat kok. Nah, jadi keburu mati guys. Tapi intinya sekarang jam 11 kurang, kemudian baterainya 28%. Nah, berikut adalah kelebihan-kelebihan yang saya rasakan setelah pemakaian 1 bulan.
Adapun kekurangan yang paling saya rasakan adalah kamera depannya. Ya, walaupun ini awalnya membuat saya terkagum karena unik berbeda dengan yang lainnya, tapi ketika pemakaian saya sehari-hari mulai kerasa. Ternyata ini kekurangan yang cukup mengganggu, terutama kalau kalian gimit atau zoom. Walaupun mungkin kalian bisa pakai rotasi mati, tapi itu tetap kadang tidak bekerja. Jadi sangat mengganggu bagi saya. Dan ini adalah kekurangan yang saya rasakan selama pemakaian 1 bulan. Kesimpulannya adalah sebenarnya HP ini lumayan bagus gitu. Performanya lancar, desainnya bagus. Walaupun saya tidak menyarankan untuk game berat ya. Kalau game sedang dan game ringan ini masih oke gitu, masih lancar. Namun yang bikin saya mengganggu adalah kamera depannya itu. Terutama kalau teman-teman pelajar yang sering gimit atau zoom, itu bakal kerasa gitu. Ribetnya pakai kamera depan. Dan juga ini gede banget ini HP-nya. Susah buat disakuin. Mungkin itu saja dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.